Oke, kita lanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah buat konsol kayak gini, buat nampilin konsol ke terminal dan nampilin konsol di browser ya. Karena ini kita udah hubungin main.js ini udah kita konekin dengan index HTML. Oke, sekarang gini, ini ada titik koma ya di akhir sini. Kenapa ini nggak ada? Nah, sebenarnya di JavaScript kita tuh bebas mau pakai titik koma atau enggak, itu opsional. Kalau kita run, nah itu nggak akan error, ya kan? Tapi uh, best practice-nya itu teman-teman itu harus milih satu antara pakai titik koma atau enggak, dan best practice-nya itu ngikutin tim kalian ketika kerja atau ketika ya kelompokan gitu, ngikutin tim kalian. Dan kalau misalkan project individu ya, nah itu tuh juga diusahain konsisten. Kalau misalkan nggak pakai titik koma ya semuanya nggak pakai titik koma. Kalau misalkan pakai titik koma ya semuanya pakai titik koma. Nah di sini gue pakai titik koma ya, dan uh, ini kan udah install Prettier. Nah ini wajib sih install Prettier ini. Jadi ini tuh buat ngerapiin kode. Jadi di sini nggak ada titik koma ya. Di sini ada titik koma. Terus kalau ini kita kasih spasi yang banyak gitu deh. Nah, kita tinggal Ctrl S, ntar kodenya udah rapi. Di sini udah kesini, nanti ini kesini rapi kayak yang lainnya. Terus di sini ada titik koma. Sekarang coba deh kita Ctrl S, Ctrl S. Nah, udah rapi kayak gitu. Terus sebelum kita bahas ke tipe data, gue mau kasih tahu sesuatu. Nah, jadi ini tuh kita sebelumnya kan udah install error rank sama kode spell checker. Nah itu tuh buat apa? Nah itu tuh buat ngasih tahu ketika gini deh. Ketika ini kodenya salah, misal gini. Nah terus kita run. Nah error kan, errornya di sini reference error console is not defense. Nah kayak gitu, emang error kayak gitu. Terus di sini juga udah muncul error sih sebelum kita run tadi. Nah jadi tuh gini, kalau nggak pakai error length sama kode spell checker ya, ya extensionnya pasti teman-teman udah install lah, gue nggak perlu nyari, pasti teman-teman udah tahu. Ketika eh, nggak ada error length sama kode spell checker, itu tuh errornya di JavaScript kita baru tahu ketika udah kita run. Ketika kita run terus muncul di terminal, nah kita baru tahu tuh errornya di bagian mana. Oh di bagian sini, console is not defense. Di bagian sini. Terus oh berarti ini console, ini di baris pertama ini main.js, ini satu, ini baris pertama itu. Nah dengan adanya error length sama kode spell checker, kita tuh tahu errornya tuh ada di bagian mana, ada di bagian mana sebelum kita run kodenya. Jadi ini kan ada gini ya, ada kayak gini deh, kalau misalkan nggak usah di sini deh, coba deh di sini ya. Gini, nah ini kan ada kayak border di bawahnya itu di sini. Nah itu tuh tandanya oh errornya itu di bagian situ. Terus ini ada message-nya console unknown word, jadi katanya tidak diketahui gitu. Kalau ini kita run, nanti errornya di baris keempat. Nah meskipun kita udah tahu errornya di mana sebelum kita run kodenya ya. Nah main.js 4. Nah kita juga perlu ya belajar gini. Kita juga perlu belajar mecahin error. Jadi tuh kayak gini, misal deh kita ubah ininya, kita taruh di bawah. Nah ini log muncul, error muncul, warning muncul kan. Nah sekarang nanti log muncul, terus error sama warningnya nggak muncul. Nah kenapa? Karena di sini kodenya error. Ketika kode sudah error, di bawahnya tuh nggak dijalanin. Karena kan atasnya udah error tuh. Coba. Nah log muncul, ini muncul, terus ini main.js ini dua baris kedua ini udah error console info.
console is not defined. Di bagian sini udah error. Nah, karena di bagian sini sudah error, di bawah sini tuh nggak dijalanin. Karena bahasa pemrograman itu berjalan dari atas ke bawah. Ketika di sini udah error, ya udah di sini nggak dijalanin kayak gitu. By default tuh kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya udah sih gitu aja. Oh ya, terus komen. Ketika kita pakai komentar, komentar itu tuh maksudnya kode yang nggak dieksekusi. Nah, ini kan semuanya kodenya kan dieksekusi tuh. Jadi ini kan kodenya error. Coba deh kita komentar. Komentar tuh kita blok kodenya terus kontrol slash. Teman-teman pasti udah tahu apa itu tombol kontrol. Nah, tombol tombol slash itu kayak gini ya. Jadi kontrol sambil tekan tombol ini. Tapi di blok dulu, di blok kontrol slash. Kalau misalkan unblock ya blok lagi kontrol slash. Terus atau misalkan mau blok satu baris gitu ya, ada shortcutnya kontrol L. Terus mau ngekomen ini kontrol slash. Nah, komentar itu tuh artinya kodenya tuh nggak dieksekusi. Artinya kodenya tuh nggak dianggap lah. Komentar itu berguna ketika udah kita buat project panjang-panjang dengan function yang panjang gitu. Terus kita mau jelasin, oh function ini tuh buat apa gitu. Oh bagian sini tuh buat apa. Misal buat bagian sini tuh buat autentifikasi. Nah, kita bisa pakai komentar gini buat ngasih penjelasan. Jadi komentar itu nggak dieksekusi, tapi kita sebagai programmer itu bisa lihat komentar itu. Jadi karena nggak dieksekusi ya, gini, ini kodenya nggak dianggap sama si JavaScript-nya, sama si ngeran JavaScript-nya. Jadi ini tuh cuman yang dijalanin kode yang baris pertama, ketiga, dan keempat. Nah di sini kan error ya, console info, harusnya console log gitu kan. Nah, karena ini kodenya nggak dianggap, karena di komentar itu ketika suatu kode program kita komentar, itu kodenya nggak dianggap lah. Jadi, ini nggak error. Jadi, ini muncul console log. Terus di sini, karena di komentar nggak dieksekusi. Terus ini dijalanin gitu. Sekarang kita coba run. Nah, iya kan, log. Terus di sini error. Terus di sini warning. Sip. Oke, sekarang kita akan bahas apa itu tipe data. Sebenarnya tipe data di JavaScript itu tuh ada banyak ya, cuman nggak sebanyak di TypeScript. Tapi kalau untuk awal-awal belajar, nah mungkin itu apalagi awal-awal belajar bahasa pemrograman lah. Nah mungkin itu agak tricky juga, agak tricky lah. Nah, tapi di sini gue udah buat titian ingatan buat enak biar kita bisa menghafal tipe data di JavaScript. Yaitu ini, funshop. Oke, ini kenapa ada kayak gini? Meskipun ini kita komen, nah tetap tuh ada kayak gini. Nah, ini tuh kenapa? Atau ini kita hapus dulu deh. Karena kan kita udah masuk ke bahasan tipe data. Nah, ini tuh karena di sintaks JavaScript tuh nggak ada keyword funshop, terus jadi error lang sama kode spell checker tuh nganggep ini tuh error ya, emang ini error ya. Meskipun ini kita udah kita komentar, jadi ini nggak bakalan dieksekusi. Tapi karena ini tuh nggak ada di keyword JavaScript, ya udah ini tuh dianggapnya error. Nah, caranya gimana ketika ada kayak gini? Nah, cara yang paling mudah yaitu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai error length sama kode spell checker, nggak usah pakai error length sama kode spell checker. Tapi karena kita kan baru belajar ya, gue baru ngajarin kayak gini, dan gue itu nganggep teman-teman juga baru belajar bahasa JavaScript gitu. Nah, jadi caranya kita hover, kita masih pakai error length sama kode spell checker supaya nantinya ketika ada kode error kita bisa tahu lebih dulu lah sebelum kodenya dijalanin. Jadi kita nggak perlu disable atau uninstall error length sama kode spell checker. Kita bisa cara memperbaikinya gini, ini tinggal kita hover terus quick fix.
terus kita ini add funshop to WordPress setting. Nah, ketika ini kita klik, nanti di sini udah nggak ada pesan error kayak gini. Dan di sini udah otomatis dibuatin gini ya, VS Code setting JSON. Nah, C spell word funshop sip. Oke. Jadi titian ingatan untuk tipe data di JavaScript itu funshop. Oh ya, ini slash ini artinya komentar ya. Jadi ini nggak bakalan dieksekusi ya artinya. Apa itu funshop? Funshop itu tipe data di JavaScript, yaitu F untuk function, O untuk undefined, terus N untuk number, terus S untuk string, O untuk objek, dan B untuk boolean. Nah, sebenarnya di JavaScript itu tipe data yang lain tuh masih banyak lagi. Cuman kalau misalkan di tag off itu tuh sebuah keyword untuk mengecek tipe data. Itu tuh selebihnya cuman ya kayak gini, meskipun ada yang lain ya. Misal deh, selain undefined, kita juga bisa ada null. Untuk perbedaannya gue akan bahas di video terpisah apa itu undefined, apa itu null. Nah, tapi ketika kita tap off itu kan menghasilkan objek juga kayak gitu. Terus di number itu selain ada number ada juga big integer kayak gitu. Tapi kita jarang ya pakai big integer, kita seringnya pakai number. Jadi kita nggak akan bahas itu. Terus juga ada tipe data simbol yang kita jarang pakai juga. Jadi kita nggak akan bahas juga. Terus juga ada array, selain objek itu ada array, dan ketika array kita tap off itu tipe datanya juga objek. Nah, terus ya kayak gini. Jadi teman-teman kalau mau belajar tipe data JavaScript, teman-teman cukup hafalin ini aja dulu, funshop. Oke, gue udah dulu di video kali ini ya, dan di video selanjutnya gue mau bahas tentang tipe data string karena ini yang paling mudah. Dan untuk di video selanjutnya gue harap teman-teman udah hafal ini ya, minimal nggak hafal ini nggak apa-apa, function undefined number string object boolean ini nggak hafal ini nggak apa-apa, yang penting teman-teman hafal ini dulu, funshop, karena ini kebantu banget. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, sorry kok sebelumnya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, pastiin teman-teman udah hafal ini, keyword funshop. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.